mungkin visum itu tidak memenuhi syarat, dan juga kalau toh angka itu dianggap benar, itu pun juga tidak ada konteks pemerkosaan, karena konteksnya di situ adalah ada rangsangan, dan itu linier dengan pengakuan dua orang saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Kan ini kan berkorelasi jadinya kalau kita gabung-gabungkan itu. Nah, kemudian ada juga penjelasan terkait dengan visum terkait perkembangan zaman menggunakan fotografi forensik, yaitu foto yang mana tadi kita tanyakan, karena kan di visum yang kedua ketiga yang 2019 kan ada foto tapi tidak ada identitas apapun, maka dikatakan itu wajib ada identitas, foto itu milik siapa dengan nomor khusus, kode khusus harus dijelaskan, dan filenya harus disimpan. Filenya harus disimpan dalam bentuk memori dan sebagainya, dan itu menjadi satu kesatuan notulen catatan dokter. Nah, sementara praktik yang terjadi adalah itu dihapus, kemudian HP-nya dihilangkan. Ini artinya kita untuk meyakinkan foto itu milik siapa itu sudah tidak bisa lagi. Dan saya tanyakan, apabila kondisi itu terjadi, maka apa? Maka jawaban ahli tidak bisa dipakai, tidak sah. Ini kan ada beberapa visum, lebih dari satu visum. Ada 3 visum. Nah, yang jadi keberatan pihak Mas Beki, visum yang mana? Atau ini saling menguatkan sebenarnya visumnya? Tabrakan. Secara formil, pelapor ini 2019. Ada visum 2018. Sementara syarat untuk melakukan visum itu adalah orangnya lapor dulu korban, baru berproses. Bagaimana 1 tahun sebelumnya sudah ada visumnya? Itu satu. Otomatis ini yang dipakai jaksa di dakwaan. Tetapi di persidangan jaksa menggunakan yang 2019. Di 2019 ada 2 visum. Satu dibatalkan dengan surat pernyataan, lalu diterbitkan visum. Tetapi visum yang terbit ini tidak membatalkan visum sebelumnya secara hukum. Sementara detailnya perlu justisia, dan ada kesalahan tanggal, kesalahan rujukan surat. Jadi 3 visumnya memang nggak memenuhi syarat. Lalu untuk meyakinkan lagi, JPU mengambil rekam medik, disita rekam mediknya. Ternyata rekam mediknya tadi kita tanyakan soal fotografi forensik itu melanggar juga. Jadi akhirnya memang secara totaliti visum memang tidak bisa menjadi alat bukti surat untuk dikasus Mas Beki. Kesimpulannya adalah kalau tidak ada unsur paksaan, artinya ini suka sama suka atau bagaimana kalau dari sisi Mas? Enggak, itu berarti si korban yang divisum itu robeknya itu karena dia terkena rangsangan. Ini linear dengan kesaksian yang sebelumnya. Ada 2 saksi mengatakan mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Tidak ada hubungan dengan Mas Beki. Istilahnya Mas Beki ini disuruh nanggung jawabi perbuatan orang lain. Itu posisinya. Kan ada saksi sebelumnya nih yang dihadirkan. Bahkan saksi itu menghadirkan chatting yang diajak si korban dengan dia tahun 2014. Disaksikan di sidang, dihadirkan. Dilihat itu dialognya. Itu. Artinya Mas Beki nggak mengakui kalau ada persetujuan. Lah, memang peristiwanya nggak ada. Kalau urusan peristiwa kan ada 2 peristiwa. Dua peristiwa ini pun juga locus delicti dan modus delictnya sudah nggak ketemu. Makanya sangat jelas, terang. Memang nggak ada peristiwanya. Tapi peristiwa itu dipaksakan dengan alat bukti kesana kemari digabungkan. Akhirnya di sini bubar. Tidak berkorelasi. Contoh, yang peristiwa pertama, ada 3 waktu, orang bersama-sama naik mobil yang sama, berangkat. Saksinya dihadirkan di sini saksi fakta. Ketemu 3 waktu, habis maghrib, jam 10 malam, dan jam 8 pagi. Sama-sama satu mobil, aneh kan? Nah, kita tanya supirnya. Supirnya bilang pagi. Clear. Berarti tidak ada peristiwa malam. Pelapor dengan gengnya mengatakan malam. Malamnya ada 2. Mungkin kurang koordinasi. Yang satu ngotot maghrib, yang satu ngotot jam 10 malam. Kan kurang koordinasi berarti kan dengan skenario ini. Yang kedua, peristiwa kedua jam 2.30 pagi. Si korban mengaku menunjukkan WA kepada saksi A. Saksi A mengatakan tidak pernah ada, tidak pernah ketemu.
apalagi melihat WA-nya. Kedua, saksi korban mengatakan bahwa dia diantar naik motor jam 2.30 oleh nama B. Si B dihadirkan di sidang nggak pernah, dan sampai sekarang pun belum pernah bonceng yang bersangkutan. Ada kelasnya jauh, namanya dicatat. Yang ketiga, saksi korban mengatakan dia ketemu dengan orang di situ yang menyuruh dia masuk ruangannya Mas Devi. Itu pun juga mengatakan nggak ada peristiwa itu jam segitu. Artinya apa? 3 nama yang dicatat di peristiwa kedua oleh korban, 3-tiganya mengatakan nggak ada. Masa Mas Devi yang tanggung jawab? Ya jangan dong. Nanti kan sekarang tak berani nggak hakimnya gitu aja. Bang, berdasarkan ada dari pendapat Iya, tidak memenuhi syarat. Tidak bisa dipakai sebagai visum sebagai alat bukti surat. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat formil dan material. Jadi bukan atau, dia tegaskan syarat itu harus 2, syarat formil dan material. Salah satu tidak terpenuhi maka tidak memenuhi syarat. Termasuk juga notulen catatan mediknya itu juga tidak memenuhi syarat karena fotografi forensiknya melanggar aturan. Kalau ini tadi ahli kan dari dokter ya? Dokter. Kalau dari segi kedokteran itu memang bisa bahwa hasil kesimpulan dokter itu bisa direvisi atas permintaan penyidik. Dia katakan kalau sudah di launching yang namanya visum itu tanggung jawab dokter harus mempertahankan, karena itu dia harus hati-hati sejak awal untuk menjaga kualitas visumnya, hasil pemeriksaannya. Sampai dia bilang kalau saya langsung jaga, saya ketik sendiri, saya periksa sendiri, sudah pasti cocok dengan hasil pemeriksaan saya baru saya tekan. Jadi sampai dia tegaskan begitu, memang harus begitu buat visum, jangan bisa berubah-ubah. Kenapa? Satu, ada pro justisia, kedua dia sudah di launching, kemudian kok berapa bulan kemudian diubah dengan alasan salah ketik. Itu sangat berbahaya bagi orang mencari keadilan. Itu. Membahas soal visum. Saja ahli yang dihadirkan dari ahli apa Pak? Ahli forensik dan memang ahli membuat visum. Jadi mengurai bagaimana cara membuat visum yang baik, benar dan tepat untuk bisa digunakan pro justisia. Tadi ada keterangan bahwa ada penyesuaian visum salah ketik atau gimana? Ya, itu kan dalam fakta persidangan kan terungkap ada 3 visum berbeda. Terus kemudian ada kesalahan administratif, rujukan surat, tanggal surat, semua isinya. Jadi akhirnya tadi saksi ahli mengatakan bahwa visum et repertum itu karena menganut pro justisia maka harus memenuhi syarat formil dan material. Apabila salah satu tidak terpenuhi, apalagi dua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dipakai sebagai alat bukti surat. Karena tidak bisa dipakai alat bukti surat, maka sejatinya itu sudah gugur. Tadi coba JPU memperkuat dengan rekam medik. Dikatakan tidak ada rekam medik, tapi yang ada notulen, catatan dokter. Karena apa? Karena visum itu dibuat tidak hanya untuk orang hidup, bisa juga orang mati. Kalau rekam medik itu untuk pasien. Nah, tadi dijelaskan untuk penggunaan foto di dalam visum, karena visum yang kedua dan ketiga itu berbasis foto, itu yang ada namanya fotografi forensik. Fotografi forensik itu syaratnya adalah dia harus minta izin, kemudian yang kedua difoto seluruh body, difoto di lokasi tertentu dan kemudian di close up di tempatnya, dan itu filenya tersimpan dalam satu kesatuan dokumen, tidak boleh tidak. Nah, sementara rekam medik yang dihadirkan di sini dan keterangan pembuat visum mengatakan dia pakai kamera biasa, kamera Samsung S10, dijepret, habis itu filenya dihapus, kameranya hilang, lalu foto itu di print, tidak ada penjelasan. Tadi hasil mengatakan wajib ada keterangan foto itu milik siapa, kapan diambil dan sebagainya. Itu wajib itu. Dan ini tidak ada, sehingga melanggar fotografi forensik, sehingga tidak bisa juga dipakai alat bukti. Jadi ya sudah, kondisinya seperti itu. Ya. Ahli forensiknya Terus Somo. Dia terus dong. dia sebutannya Lab forensik, lab forensiknya